pengetahuan kami akan kebenaran. Dan kami Tuhan ingin menjadikan itu sebagai fondasi di dalam kehidupan kami, supaya jiwa-jiwa Tuhan makin banyak dipermuliakan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Jemaat semua, Tuhan dipersilakan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi shalom. Salam kudus untuk kita semua, jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Dan tentunya seperti biasa kita tetap akan mengadakan live streaming. Dan puji Tuhan, saya bersyukur kembali kepada Tuhan. Dan tentunya sebagai anak-anak Tuhan kita harus selalu bersyukur ya. Amin ya Bapak Ibu ya. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu semua kita harus lakukan memberikan Tuhan untuk ikut campur di dalam kehidupan kita. Dan itu yang menjadi hal yang sangat penting untuk kita sebagai orang-orang yang sudah percaya. Dan tentunya saya ingin menyapa dulu untuk jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Baik ya? Luar biasa, sukacita. Boleh berikan senyuman yang terbaik? Senyum dulu dong. Ya, kalau senyum itu biasanya hatinya langsung sukacita, ya, itu menimbulkan sukacita di dalam hidup kita. Biasanya kalau ada segala sesuatu hal gitu ya yang mungkin sedang terjadi belakangan ini, tapi kalau kita senyum, itu akan sangat membantu kita Bapak Ibu ya. Tapi jangan dalam keadaan terpaksa ya. Amin ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk mendengarkan firman Tuhan itu memang sudah harus ada kerinduan. Kalau kerinduan itu memang gimana sih, kalau seseorang rindu sesuatu ya, manusia rindu sesuatu berarti ingin sekali gitu, sangat ingin gitu. Dan itu yang harus kita lakukan, dan itu yang sebenarnya anak-anak Tuhan harus punya di dalam hati masing-masing. Amin. Dan saya ingin berbicara tentang sedikit tentang mungkin apa yang terjadi di belakangan ini. Mungkin tentunya dari tadi saya merasa bahwa topik yang akan saya bawakan ini sudah Tuhan izinkan ya, izinkan dalam arti bahwa sudah ada beberapa hal-hal yang merupakan hal bagian penting yang menuju ke topik pembicaraan yang akan saya bawakan pada hari ini. Mungkin ada tadi Pak Gembala mengatakan beberapa skema atau dalam artian sesuatu gebrakan ya. Gebrakan bukan untuk kita mundur, tetapi untuk kita lebih maju ya. Dan itu semua saya bisa melihat adalah bagian dari ingin kita sebagai anak-anak Tuhan melindungi apa yang penting. Melindungi apa yang penting. Kalau untuk di dalam lingkungan sehari-hari kita, tempat kita tinggal, melindungi itu kalau kita punya sesuatu hal yang penting, pasti kita tidak sia-siakan ya Bapak Ibu. Sebagai contoh, mungkin kalau ada yang mungkin punya rezeki untuk membeli sesuatu hal yang baru, entah itu kendaraan mungkin, tidak kita tahu bagaimana jerih payah kita untuk mendapatkan itu. Dan tentunya hal itu tidak mungkin kita biarkan untuk cepat rusak ya. Pasti ingin kita lindungi supaya itu bertahan lama selama mungkin ya. Dan mungkin kadang kalau misalnya kita mau beli sesuatu, contoh mobil gitu kan, itu apa saja bisa terjadi. Tapi kalau misalnya ada sesuatu hal yang bisa melindungi itu, membantu kita melindungi itu akan sangat baik untuk kita yang si punya kendaraan ini. Sebagai contoh, kalau kita masukkan itu ke dalam asuransi ya, asuransi ini akan melindungi sehingga kita bisa berpikir lebih tenang, dan itu bisa melindungi apa yang memang kita bisa yang sesuatu yang berharga yang kita punya. Untuk manusia mungkin sekarang kita banyak yang mungkin melindungi kesehatan, itu penting. Apalagi untuk kita yang sudah diberikan Tuhan umur panjang ya. Dan itu yang menjadi hal penting juga untuk manusia saat ini. Banyak hal, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, yang penting
yang kita sebagai manusia ingin tentunya kita jaga. Kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, melindungi itu artinya menjaga. Tidak hanya menjaga, merawat. Tidak hanya merawat, tentunya memberikan yang terbaik supaya hal itu bisa berlangsung lebih lama. Nah, itu yang penting kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali yang penting. Tetapi di dalam firman Tuhan, tentunya firman Tuhan ini sangat penting bagi kita. Apalagi bagi kita anak-anak yang sudah mengenal dan mengerti apa itu firman kasih karunia. Nah, topik pada hari ini mungkin akan sedikit panjang, tapi oleh karena itu saya akan membaginya menjadi 2 seri. Ini akan menjadi seri pemberitahan Tuhan yang pertama, dan di bulan selanjutnya akan menjadi seri yang kedua. Nah, apa yang penting? Tema pada hari ini, pentingnya melindungi pengajaran yang tepat. Ya. So, tema pada hari ini adalah pentingnya melindungi pengajaran yang tepat. Ya, kalau misalnya kita breakdown, itu banyak sekali hal-hal yang menjadi harus kita pikirkan, ya. Pentingnya, berarti ada sesuatu yang penting melindungi. Kita penting melindungi apa? Pengajaran yang tepat. Berarti di luar sana ada pengajaran yang tidak tepat. Ada pengajaran yang tidak tepat. So, yang kita lindungi adalah pengajaran yang tepat. Seperti pengajaran yang tepat ini seperti apa? Apa yang dimaksud dengan pengajaran tepat dan bagaimana cara kita melindunginya? Nah, ini hal yang penting. Kalau kita bisa melihat secara bertahap atau kulitnya, anak-anak sekolah minggu yang setiap minggu ke depan maju untuk mendeklarasikan bahwa Tuhan Yesus, saya adalah orang percaya, orang kudus, karena Yesus sudah mati menghapuskan segala dosa kita. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita melindungi pengajaran yang tepat. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, segala sesuatu yang diulang-ulang itu akan terpatri di dalam hati, di dalam pikiran, dan secara tidak sadar mereka akan terus selain hafal, ya, selain hafal itu akan menjadi sesuatu hal yang sudah menjadi jati diri mereka. Secara tidak langsung itu melindungi pengajaran kita. Nah, di luar sana Bapak Ibu, banyak sekali yang diulang-ulang. Tetapi yang diulang ini bukan pengajaran sesuatu yang tepat. Mungkin benar, tapi tidak tepat. Mungkin tepat, tapi tidak benar. Yang harus kita punya adalah Injil firman Tuhan yang tepat dan benar. Itu sesuai dengan firman Tuhan, tentunya. Dan itu harus menjadi landasan kita sebagai orang-orang percaya untuk mencapai pengetahuan akan kebenaran. Amin. Nah, di bagian pertama ini kita akan membuka, saya undang Bapak Ibu semua untuk membuka teks kita yang pada hari ini akan kita bahas. 2 Timotius pasal yang pertama. Timotius ini kitab yang sangat luar biasa. Ini adalah salah satu kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu. Selama beliau atau Rasul Paulus, Rasul kita ini hidup di dalam penjara, ya. Ini kitab terakhir kalau tidak salah, ya. Kalau saya tidak salah. 2 Timotius pasalnya yang pertama, ya. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan 18, karena ini mungkin memiliki beberapa ayat yang panjang, ya. Karena teks satu perikop ini cukup panjang, maka saya akan menyampaikan bagian-bagiannya secara berseri, ya. Dan semuanya itu penting, Bapak Ibu. Semuanya itu penting, dan untuk saya berdoa agar Bapak Ibu semua di seluruhnya di hari-hari yang mendatang, karena ini menjadi satu hal yang patut dan penting kita renungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi pentingnya melindungi pengajaran atau doktrin-doktrin yang tepat, ya. Pentingnya melindungi pengajaran doktrin-doktrin yang tepat. Dan ini adalah bagian yang pertama. Kita akan membaca secara bergantian. Bapak Ibu yang akan membaca ayat yang genap, saya akan yang ayat yang ganjil. Mari kita mulai. Surat Paulus yang kedua kepada Timotius. Begini firman Tuhan, dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus
pada Timotius anakku yang dikasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkena mematangkan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya betulah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah memberikan engkau untuk mengobatkan karunia yang ada padamu oleh menumpang tanganku di atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukum, karena dia mengingatkan ikutlah menderita baginya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan menyatakan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakan kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menyuplai aku di dalam penjara. Ketika di Roma ia berusaha mencari aku, dan aku sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya, betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus. Kau lebih mengetahuinya daripadaku. Ya, cukup panjang firman Tuhan ini, tapi ini menjadi hal yang penting. Surat 2 Timotius ini adalah firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus yang tadi saya sudah sampaikan kepada Timotius. Bapak Ibu tahu siapa Timotius? Timotius adalah pelayan muda, ya, pelayan yang muda, masih muda, yang melayani tentunya jemaat tubuh Kristus di Efesus, ya. Itu kita bisa baca tadi di 1 Timotius pasal yang pertama dan ayat yang ketiga. Kemudian di 2 Timotius 1 ayat 18 ini juga dikatakan tadi bahwa Timotius ini juga melayani di Efesus tentunya. Dan ini juga merupakan surat yang terakhir, Bapak Ibu, surat yang terakhir yang Paulus tulis ketika dia sedang di dalam penjara, ya. Tapi di dalam penjara bukan melakukan sesuatu hal yang kriminal. Mungkin kriminal bagi orang lain, tetapi dia di penjara karena Kristus. Ada yang sudah di penjara di sini karena Kristus? Belum ada, ya. Saya harap jangan. Tapi kalaupun iya, itu semua turut dan kehendak Tuhan. Tapi kita pasti akan sebagai anak-anak Tuhan pasti akan menunjukkan sikap atau perbuatan yang tentunya baik di mata Tuhan. Amin, ya. Dan dalam di dalam 2 Timotius 4 bisa kita baca. Saya akan membacakan untuk kita secara cepat. 2 Timotius pasalnya 4 ayat yang ke-6. Mereka mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Ya, Rasul Paulus di masa akhir hidupnya, Bapak Ibu dengar baik, memberikan pesan penting yang
sangat jelas kepada Timotius, ya, yang sangat jelas kepada Timotius sebagai pelayan muda. Untuk apa? Untuk dia teruskan tersebut kepada jemaat kudusnya Tuhan. Karena pasti dia tahu bahwa, oh, saya sudah tidak akan lama lagi di dunia ini, tapi saya juga harus memberikan apa yang harusnya saya bisa berikan kepada ini harus diteruskan. Kita tidak bisa berhenti di sini. Firman Tuhan, kasih karunia tidak bisa stop, harus diteruskan dan harus banyak orang yang bisa mendengarkan firman Tuhan ini. Dan ini jadi salah satu hal yang penting. Kenapa? Makanya Paulus akhirnya memberitahu hal ini semua kepada Timotius dan meneruskannya kepada Timotius. Apa dan bagaimana serta mengapa, Bapak Ibu, serta mengapa harus melindungi, ya, harus melindungi pesan penting tersebut dengan diteruskannya kepada jemaat. Mengapa, apa, bagaimana, serta mengapa harus diteruskan pesan penting ini. Ya, mari kita lihat penjelasan ya, di bawah ini. Yang pertama, Bapak Ibu, di dalam setiap kesempatan, ya, kita akan melihat berdasarkan based on experience-nya Paulus. Ya, di setiap kesempatan, Bapak Ibu, di setiap kesempatan Paulus memberitakan firman, Paulus selalu ingin membentengi pengajaran-pengajaran. Ya, sekali lagi dengar baik, Paulus ingin selalu membentengi pengajaran-pengajaran, yaitu apa yang telah Tuhan karuniakan kepadanya sebagai seorang rasul bagi kita bangsa lain di luar dari bangsa Israel, dan tentunya sebagai yang kita tahu bahwa panggilan dari seorang rasul atau Paulus ini sebagai rasul sangat berbeda jelas dengan tugas ke-12 rasul, yaitu Petrus dan kawan-kawan, khusus untuk bangsa Israel, yang ditujukan khusus untuk bangsa Israel, yang telah ditetapkan oleh kehendak Allah sendiri dengan perintahnya langsung dari Allah. So, ini yang menjadi dasar pertama kenapa Paulus ingin sekali melindungi apa yang penting. Karena kita lihat dari perbedaan ini, tentunya tidak hanya Injil yang diberitakan oleh ke-12 rasul, tentunya ada program lain yang Allah akhirnya berikan langsung kepada Rasul Paulus, dan itu menjadi satu hal yang berbeda, Bapak Ibu. Ini adalah hal yang berbeda. Maka kita perhatikan mulai dari ayat 1 dikatakan, di situ dikatakan bahwa dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut siapa, Bapak Ibu? Oleh kehendak Allah, ya, menurut perintah Allah. Paulus memperoleh jabatan menjadi seorang rasul. Apakah keinginan dirinya sendiri? Kehendak Allah, ya, bukan karena manusia yang memilihnya jadi rasul. Mungkin sekarang kita bisa menerima jabatan-jabatan itu dari bos-bos kita di tempat kita kerja. Ada jenjang karir di sana. Tetapi yang memberikan itu tetap manusia. Ya, tetapi untuk dalam hal ini, ya, dalam hal ini bukan manusia yang memilih Paulus sebagai rasul. Dan itu bukan rasul satu bangsa, tetapi banyak bangsa di luar dari bangsa Israel atau bangsa lain, kita sebutnya bangsa lain, bukan melalui sekolah teologi, ya, bukan melalui sekolah teologi atau oleh keputusan lembaga, ya, tertentu buatan manusia, melainkan karena Tuhan Yesus sendiri yang menentukannya jadi rasul. Siapa yang menentukan Paulus menjadi rasul, Bapak Ibu? Yesus sendiri, Allah sendiri yang menentukan Paulus menjadi rasul bagi pemberitaan Injil untuk bangsa-bangsa lain. Sehingga Bapak Ibu, dengar baik, Paulus sangat menyadari betul jabatan rasul yang diterimanya. Sangat menyadari betul jabatan rasul yang diterimanya tersebut memberi konsekuensi yang sangat-sangat penting dan serius. Dia mempunyai tanggung jawab
yang sangat besar, terutama kepada siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus, si pemberi tanggung jawab. Dia mempunyai tanggung jawab yang besar karena apa? Karena langsung Allah sendiri yang memilih dia untuk menjadi kaki tangannya Tuhan untuk memberitakan firman kasih karunia. So, tanggung jawabnya langsung kepada Tuhan. Itulah sebabnya kenapa rasa ingin melindungi itu hadir di dalam hati Paulus. Sangat besar. Melindungi misi pemberitaan yang Allah percayakan kepadanya. Ya, dengan meminta tentunya tanggung jawab untuk setiap jemaat yang sudah dibuka dan mungkin mempunyai perwakilan di sana untuk meneruskan. Ya, dalam hal ini adalah Paulus memberikan dan mempercayakan kepada Timotius, ya, sebagai pelayan kasih karunia generasi yang muda ini, turut ambil bagian untuk membentengi misi pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai jemaat, yaitu tubuh Kristus. Ini hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu, karena tentunya ini yang disebut regenerasi. Regenerasi ini akan terus berlanjut, dan tentunya tidak hanya sebagai kita yang harus mengerti, tetapi anak-anak atau pemuda-pemudi, jemaat-jemaat yang berjiwa muda. Kita semua berjiwa muda, mungkin hanya perbedaan umur. Tapi kita semua di sini Bapak Ibu haruslah punya visi dan misi yang sama. Sehati, itu yang dinamakan tadi yang Pak Gembala singgung adalah sehati sepikir. Karena itu Rasul Paulus ingin agar Timotius sebagai pelayan Kristus dapat fokus kepada pengajaran atau doktrin-doktrin yang akan membawa kehidupan jemaat tubuh Kristus kepada penyembahan yang sesungguhnya berdasarkan tentunya wahyu rahasia Allah, ya, yang diterimanya, yang telah dibukakan dan kepada kita, ya, sampai kepada kita orang-orang kudusnya Tuhan saat ini. Kita sangat bersyukur di gereja ini Tuhan memberikan banyak sekali talenta. Kita sangat bersyukur Tuhan terus menjaga gereja ini hingga sekarang. Kalau dilihat perkembangannya, mungkin terlihat lambat, tapi progresnya terlihat, ya. Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan seseorang. Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan anak-anak Tuhan yang setia Bapak Ibu. Amin. Banyak pengajaran di luar sana yang tentunya, maksud saya bukan pengajaran, banyak di luar sana jiwa-jiwa yang tentunya harus dibina. Tetapi apa yang kita fokuskan di dalam gereja tentunya tidak bisa dilakukan oleh hanya satu orang. Itu yang tadi disinggung oleh Pak Gembala, bahwa kita semua harus punya teamwork. So, apa itu teamwork? Kita ini sebagai tim pelayan yang harusnya memberikan atau saling membantu untuk apapun itu yang penting bagi gereja dan bagi persekutuan tubuh Kristus. Tidak akan bisa dilakukan oleh satu orang Bapak Ibu. Percayalah, bisa. Tapi akan sangat hampir tidak akan terlihat mungkin progresnya. Itu akan bisa terjadi kalau kita bisa bersama-sama. Itu yang namanya teamwork. Team, as a team. Itu yang penting bagi kita. Yang kedua, tentunya Bapak Ibu, Timotius ini pasti telah belajar lebih dulu Bapak Ibu, ya. Timotius ini pasti sudah belajar lebih dulu dari Paulus tentang kehendak Allah. Apa yang dipelajari? Tentunya
beliau Timotius ini memahami pengajaran atau doktrin kasih karunia yang paling mendasar dalam setiap pemberitaannya, ya. Sehingga pastinya Timotius bisa diharapkan untuk dapat terus ambil bagian dan berperan menjadi pelayan. Menjadi pelayan yang konsisten tentunya, turut memberitakan Injil kasih karunia kepada banyak orang, agar mereka tentunya banyak diselamatkan sesuai rencana Allah yang semula di dalam Kristus Yesus. Nah, ini hal yang sangat mendasar bagi kita tentunya, apalagi sebagai orang-orang yang sudah mengenal dan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menghapus segala dosa kita. Kita punya satu pemikiran, kita punya percaya bahwa dasar dari keselamatan itu adalah Yesus mati menghapuskan segala dosa kita. Segala, ya, tidak ada lagi dosa yang tidak dihapuskan, ya. Itu yang menjadi pengajaran yang tepat. Mungkin di luar sana banyak sekali orang-orang yang bisa kita dengarkan, ya, bisa kita dengarkan bahwa memohon untuk pengampunan, memohon untuk dihapuskan dosanya, ya, berjuang mati-matian untuk mendapatkan keselamatan. Hei, beruntung kita di sini, kita sudah berada di posisi yang tepat di dalam pengajaran. Amin. Amin. Ya, dan kita harus bangga akan hal itu. Nah, itu yang penting yang harus kita lakukan. Di zaman sekarang ini sudah banyak orang yang belajar bagaimana hal tentang Alkitab dengan pendidikan yang tinggi. Banyak sekali di luar sana, luar biasa. Pendidikan yang tinggi. Semua orang ingin punya pendidikan yang tinggi. Tidak hanya mungkin untuk menunjang kehidupannya, tetapi juga di dalam kerohanian ada yang mempunyai kerinduan, mempunyai pendidikan yang tinggi akan hal itu. Di luar sana sangat banyak. Tetapi apabila kita memperhatikan dengan baik, Bapak Ibu, apabila kita memperhatikan dengan baik, oh berarti kita dituntut peka. Ya, apabila kita dituntut peka, memperhatikan yang baik, Bapak Ibu, dengan baik apa yang firman Tuhan katakan melalui Rasul kita, Rasul Paulus, Rasul bangsa lain, apa yang diajarkan dengan baik, apa yang diajarkan oleh kebanyakan pengkhotbah. So, garis bawahi pengkhotbah, ya. Ini pengkhotbah ini berarti sudah di atas mimbar, ya, memberikan penjelasan tentang firman Tuhan kepada banyak orang, jemaat. Kebanyakan pengkhotbah, ya, di zaman sekarang ini banyak yang tidak sesuai dengan rencana kehendak Allah mengenai tubuh Kristus. Berani sekali anak ini bilang seperti itu. Sekali lagi, banyak sekali, ya Bapak Ibu, kebanyakan pengkhotbah, ya, di zaman saat ini, di zaman sekarang ini banyak yang tidak sesuai dengan rencana kehendak Allah mengenai tubuh Kristus. Misalnya, contoh, catat baik-baik, kebanyakan pengkhotbah di mimbar, ya Bapak Ibu, di mimbar-mimbar agama, di mimbar-mimbar gereja agama Kristen, ya, mengajarkan bahwa untuk memperoleh keselamatan masuk surga adalah dengan berjuang keras. Tidak cukup hanya dengan iman. Tidak cukup hanya dengan iman. Harus disertai dengan perbuatan-perbuatan. Saya ingin cross check. Apakah Bapak Ibu semua pernah mendengar hal ini? Ya? Ya atau iya? Pasti pernah mendengar hal ini. Pasti. Dan seterusnya, ya.
Bandingkan dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kita buka Efesus pasal yang kedua. Bapak Ibu, kalau di luar sana banyak pengkhotbah mengatakan bahwa firman Tuhan untuk memperoleh keselamatan dibutuhkan perjuangan yang keras katanya. Ya, tidak cukup dengan iman, harus dengan perbuatan, harus melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini dan itu dan ini dan itu sampai akhir ayat. Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Boleh ada kata perbuatan setelah iman itu? Ada. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Melalui iman, ya. Medianya oleh iman. Itu apa? Bukan hasil usahamu. Dengar baik. Ya, mungkin yang menonton live streaming juga bisa. Ini jelas bisa dilihat ya. Oleh iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tidak stop sampai di situ. Ayat 9 dikatakan itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan apa? Jangan ada orang yang memegahkan diri. So kalau dia berusaha berbuat, itu artinya memegahkan diri, Bapak Ibu. Kenapa? So udah dilihat bahwa itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Pemberian Allah, ya, secara cuma-cuma diberikan oleh kita dan bukan hasil pekerjaan kita. So itu tidak boleh menjadi sesuatu bermegah akan hal itu manusia. Ini untuk keselamatan, tapi di luar sana masih banyak. Tidak cukup dengan iman. Hei kamu, perbuatan itu penting. Memang perbuatan itu penting, tapi bukan untuk keselamatan. Ini mengenai keselamatan, Bapak Ibu. Hal yang paling mendasar bagi manusia yang hidup di zaman kasih karunia untuk memperoleh berkat surgawi. Karena mereka belum paham apa itu artinya berdosa dengan berbuat dosa, Bapak Ibu. Ya, berdosa dengan berbuat dosa itu berbeda. Apakah sama berdosa dengan berbuat dosa? Karena itu biasanya yang diambil bagi mereka landasan kenapa kita butuh perbuatan. Kenapa manusia harus berbuat dan mengerjakan keselamatannya? Karena tidak cukup bagi mereka, dan mereka melihat ini sebagai hal yang tidak semudah itu. Karena mereka tidak melihat apa sebenarnya yang Tuhan lakukan di atas kayu salib. Progres yang Tuhan lakukan hingga akhirnya manusia bisa mendapatkan keselamatan. Itu langsung dikerjakan oleh Allah. Untuk keselamatanmu, kamu tidak ada andil untuk itu. Yang Tuhan butuhkan adalah imanmu. Iman percayamu kepada apa yang Allah sudah lakukan 2000 tahun yang lalu. Ini penting bagi kita. Kita dituntut sekali lagi untuk peka segala sesuatu. Di luar sana banyak pengajaran-pengajaran mungkin yang hampir-hampir mirip. Oh iya, dengan iman. Tapi nanti pengkhotbah di luar sana akan berkata di mimbar, maka dari itu Bapak Ibu, kita harus berjuang. Loh, apa lagi yang harus kamu perjuangkan untuk keselamatan? Justru setelah itu adalah ketika kita sudah selamat, buahnya itu harus kelihatan sebagai Bapak Ibu yang sudah mengimani tentang Yesus keselamatan. Itu buahnya. Orang lain tidak akan percaya kalau Bapak Ibu sudah selamat kalau melakukan hal-hal yang memang di luar itu. Amin. Itu penting bagi kita, Bapak Ibu. Ini adalah perbandingan yang sangat sering di luar sana, membandingkan bagaimana cara apa sih sebenarnya firman Tuhan yang tepat sekarang bagi manusia yang hidup di zaman kasih karunia. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang menggagahkan diri. Tetapi heran ya Bapak Ibu ya, diheran sekali karena mungkin seorang pengkhotbah sudah sangat terkenal. Mungkin banyak sekali para pengkhotbah yang sudah sangat terkenal di luar sana Bapak Ibu. Banyak.
si A, si B, si C, ya, sudah sangat terkenal dan sudah banyak pengikutnya, followersnya sudah banyak. Akhirnya sikap umat yang mendengarkan, dengar baik, sikap umat yang mendengarkan pengajaran atau doktrin yang keliru, even itu disampaikan keliru, ya, akhirnya menjadi ikut terseret keliru followersnya. Karena apa? Karena mereka tidak mau memikirkan apa, tidak mau memikirkan sejenak, tidak mau peka apa sebenarnya yang Alkitab ajarkan tentang rencana kehendak Allah di dalam Kristus Yesus seperti yang disampaikan di gereja jemaat orang percaya. Apa yang paling penting yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan jemaat Tuhan pada zaman saat ini, zaman kasih karunia? Hanya berdasarkan karena pengaruh oknum pengkhotbah yang memiliki nama. Jadi apa yang disampaikan udah pasti benar. Apakah begitu Bapak Ibu? Bagi followersnya iya. Bagi followersnya iya. Itu yang menjadi hal yang salah. Kenapa? Sangat menyedihkan. Dia punya power, dia punya kuasa. Kuasa dalam arti pengaruh yang besar, mempunyai banyak followers, mempunyai banyak sekali pengikut. Tapi itu dijadikan sesuatu hal yang bukan kehendak Allah. Itu yang salah. Jemaatnya juga sama. Jemaatnya juga sama. Yang dilihat adalah siapa yang berkhotbah, bukan firman yang disampaikan. So, apa yang keluar dari mulut pengkhotbah tersebut akan menjadi kebenaran bagi para jemaat. So, cross check itu penting. Tidak telan mentah-mentah. Pengkhotbah katakan A di jemaat A. Lihat dulu ini. Jadi kalau Pak Pendeta atau Pak Gembala bilang A, kita sebagai orang yang tentunya belajar harus lihat firman Tuhan. Tapi kita percaya semua orang yang berada di berkesempatan untuk memberikan firman itu sudah sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Itu penting. Karena seperti apa yang tadi Pak Sebulan katakan, bahwa mengkhotbah itu bukan sesuatu hal yang mudah ya Pak. Bukan sesuatu hal yang mudah kalau tidak mempunyai keinginan hati yang rindu untuk memberikan firman Tuhan, kasih karunia, membagikan firman Tuhan, kasih karunia. Tentunya itu harus terus menerus, ya, harus terus menerus dipelajari. Tidak cukup hanya sekali Bapak Ibu. Firman Tuhan itu luas, tidak terbatas. Makanya di luar sana banyak sekali tafsiran. So kita harus melihat apa yang penting sekarang. Dan itu yang harus kita lindungi, yang tepat, ya. Contoh kedua Bapak Ibu, mungkin hanya karena seorang pengkhotbah sudah terlalu lama turun temurun, ya, di dalam sebuah gereja mengajarkan hal yang sama. Nah, ini juga ada nih kasusnya begini. Hanya karena pengkhotbah turun-temurun melakukan hal yang memberitakan di dalam sebuah gereja, mengajarkan atau memberitakan hal yang sama dengan mengulang-ulang, bahwa misalnya dengan mengajarkan terus-menerus tidak semua dosa telah diampuni. Contoh, itu tidak ada di sini. Amin ya Bapak Ibu. Tidak semua dosa telah diampuni. Baru sebagian dosa manusia saja yang Tuhan ampuni, Bapak Ibu.
Maka kepercayaan umatnya secara turun-temurun, kalau itu terus disampaikan, ya, itu pun akan memegang doktrin tersebut, akan memegang pengajaran dan doktrin-doktrin yang keliru. Apakah itu keliru? Jelas keliru. Jelas, sangat keliru. Dan kalau itu dilakukan secara turun-temurun dan terus-menerus, itu akan disampaikan itu tidak akan putus hanya di kita. Karena generasi di sebuah gereja pasti akan ada yang namanya regenerasi, generasi ke generasi. Kalau itu terus disampaikan sesuatu hal yang salah, disampaikan berulang-ulang, ke bawahnya akan salah. Padahal dengan sangat jelas Paulus mengatakan dan telah mengajarkan pesan firman Tuhan kepada jemaat Tuhan Kristus Yesus. Penting sekali di dalam kita buka Kolose pasal yang kedua, Bapak Ibu. Ini harus jelas kita lihat. Kolose pasal yang kedua. Ya, kalau dalam hal kasus yang kedua tadi, bahwa banyak, sebenarnya belum semua dosa telah diampuni oleh Tuhan. Kolose pasal yang kedua ayat 13, 14, 13-14. Saya akan bacakan untuk kita. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni pelanggaran kita. Amin. Segala. Ada kata segala di sana. Jangan dihilangkan, tolong. Ya. Segala pelanggaran kita. 14. Dengan menghapuskan surat hutang. Manusia yang berhutang kita pada waktu dulu sudah dihapuskan surat hutangnya, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Pada kayu salib. Segala pelanggaran kita telah Allah hapuskan. Segala pelanggaran kita, segala yang namanya pelanggaran, segala pelanggaran dan ketentuan-ketentuannya itu sudah dihapuskan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tapi di luar sana bilang masih ada dosa yang tidak dihapuskan. Loh, dosa apa lagi? Dosa bagian mana lagi? Dosa apa yang kamu maksud? Jadi untuk itulah kita harus memilih, ya, apa yang dikatakan Alkitab sebagai rencana kehendak Allah. Sebagai rencana kehendak Allah yang sesungguhnya, daripada apa yang manusia katakan namun keliru. Balik lagi ke firman Tuhan. Sekalipun kata-kata manusia itu, Bapak Ibu, mungkin sangat populer, mungkin sangat-sangat populer, namun tidak sesuai dengan rencana kehendak Allah. Karena apabila kita tidak berpegang teguh pada apa yang sesuai dengan rencana kehendak Tuhan, resikonya tinggi, Bapak Ibu. Resikonya sangat tinggi. Kalau kita sebagai manusia saat ini tidak berpegang teguh apa yang sesuai dengan rencana kehendak Tuhan, resikonya sangat tinggi. Kalau resiko yang tinggi ini, kira-kira di pikiran Bapak Ibu apa sih, Pak? Kalau di masalah kerohanian, kebinasaan. Apalagi mungkin yang the worst case-nya. Itu sudah paling tinggi, binasa. Kebinasaan. Itu yang akan terjadi kalau manusia tidak sesuai dengan rencana kehendak Tuhan. Maka tidak heran Bapak Ibu jika saat ini kita dapat mengetahui sungguh banyak dari mereka yang mengaku pengikut Kristus bukannya bersikap membela pengajaran yang Tuhan kehendaki, tetapi jor-joran dengan sangat bersemangat,
ya sangat bersemangat meneruskan pesan yang keliru dan cenderung pasti akan sangat menyesatkan. Menyesatkan bukan hanya bagi diri sendiri tetapi banyak orang. Banyak orang akan sesat. Maka sebagai jemaat tubuh Kristus, kita harus waspada. Kita harus terus waspada, Bapak Ibu, dan melawan godaan-godaan itu. Godaan-godaan dunia ini sekalipun itu ya sangat-sangat enak didengar. Sangat enak didengar telinga. Indah di pandangan mata atau bahkan menggiurkan. Tidak ada yang kebal. Itu semua juga bisa berlaku di orang-orang percaya, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, maka sesudah kita memahami, harusnya apa sih setelah kita memahami? Itu pentingnya kita memahami apa yang penting Tuhan maksudkan di dalam kehidupan kita. Maka sesudah kita memahami kehendak Allah seperti yang telah kita dengar dan saksikan selama ini, ya di atas mimbar ini, baik di tempat ini pun ataupun di dalam pemberitaan kasih karunia yang telah kita sampaikan di luar sana, maka apa yang selanjutnya kita sikapi dan harus lakukan adalah fokus. Kenapa fokus? Mengapa harus fokus? Yang harus kita lakukan adalah fokus, memfokuskan perhatian kita kepada nasihat-nasihat firman Tuhan yang spesifik yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat tubuh Kristus, ya, kepada jemaat tubuh Kristus, yaitu kepada kita orang-orang kudusnya Tuhan. Paulus berkata di 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat yang ke-7, ya, 2 Timotius 2 ayat 7, di situ dikatakan apa? Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian di dalam segala sesuatu. Apa maksudnya? Pengajaran-pengajaran kasih karunia yang telah diterima oleh pelayan muda yang berjiwa kesatria bernama Timotius, ya, dari Rasul Paulus bukanlah hal yang baru, Bapak Ibu. Karena Allah telah merancangkan rencananya tentang rahasia Kristus ini bahkan sudah semenjak sebelum dunia dijadikan di dalam Kristus Yesus. Sehingga pengajaran firman, ya, yang Bapak Ibu sudah dengar, yang Bapak Ibu sudah dengarkan setiap hari, dan yang telah diajarkan selama ini di gereja ini, ya, bukanlah hal yang baru, Bapak Ibu. Bukan hal yang baru. Karena kebenaran yang kita percaya ini sudah tertulis di dalam Allah. Kapan itu? 2000 tahun yang lalu, sejak Allah mewahyukan rahasianya ini dari surga kepada Rasul kita, Rasul Paulus. Sehingga ketika Bapak Ibu bersaksi dengan berani mengatakan bahwa Yesus telah mengampuni segala dosa, Yesus telah mengampuni segala dosa saya. Berapa kali Bapak Ibu? Berapa kali Yesus mati? 1 kali. Untuk mengampuni berapa dosa? Segala dosa. Apakah Yesus mati untuk selamanya? Tidak, ya. Sekali untuk selamanya, sehingga kapan saja saya mati, meninggalkan dunia ini, saya pasti masuk surga karena telah bangkit bersama Tuhan Yesus. Lalu kemudian ada orang keberatan, contoh, atas kesaksian Bapak Ibu dan berkata itu ajaran baru, ya. Pernah Bapak Ibu mendengar hal itu? Atau mungkin terjadi?
baru buat dia. Di dalam firman Tuhan itu sudah hal lama. Sudah 2000 tahun lalu kok. Tuhan nyatakan itu kepada Rasul Paulus. Udah lama sekali. Saya pernah mengalami hal seperti itu. Sesat. Geleng-geleng, sesat. Karena apa? Karena orang yang berkontra kepada kita itu melakukan sesuatu hal yang baru bagi dia. Kenapa? Karena di setiap hari mungkin ya, di tempat persekutuannya, di gerejanya, itu tidak sesuatu hal yang enggak, bukan ini, bukan kayak gitu. Kamu salah, kamu sesat. Kalau kita nggak siap dengan respon seperti itu, Bapak Ibu, kalau kita ikut terpancing juga, hilang satu jiwa. Hilang satu jiwa. So penting juga kita merespon sesuatu hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita dengan respon yang baik, supaya dianya tidak kabur. Kita ingin memberitakan firman Tuhan sesuai dengan seturut kehendak Allah, juga harus punya ketahanan. Ketahanan untuk merespon apa yang akan terjadi, even itu expected or unexpected. Ya. Kalau saya belum pernah seperti itu. Saya bukan pernah, sering seperti itu. Karena saya bisa katakan, ya kalau di zaman sekolah, saya sudah sebagai seorang yang berdiri dalam artian punya pemahaman berbeda tentang mereka. Kalau di pikiran saya bisa katakan nggak harus mencari tahu lagi, tapi sudah pasti saya beda gitu. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, saya udah tidak kaget. Responnya ya, maksudnya responnya seperti itu, saya sudah tidak kaget. Begini lalala segala macam. Enggak, kamu salah. Harusnya itu seperti ini. Tapi Bapak Ibu, intinya adalah bagaimana kita sebagai orang yang percaya, kalau kita ingin memberitakan firman Tuhan, kita harus punya satu acuan. Dan kita hanya berdebat di luar sana tanpa tidak melihat acuannya. Jadi kalau ingin memberitakan firman Tuhan dan di luar sana ada pandangan yang berbeda, kita harus punya kesepakatan. Acuannya apa? Firman Tuhan. Jadi jangan mau duduk ya dengan tidak ada acuan sama sekali. Itu akan seperti debat kusir, nggak akan selesai. Acuannya apa? Firman Tuhan. Oke, dari firman Tuhan kita lihat ya. Kamu apa firmanmu? Coba. Alkitabmu dengan saya sama atau tidak? Kalau sama, oke, kita sepakat. Acuannya firman Tuhan. Duduk manis. Sediakan teh manis panas. Jangan hangat, cepat habis. Diminumnya cepat, harus panas. Ya duduk tenang gitu. Jadi kalau mau pulang, teh manisnya belum habis. Habisin dulu. Gitu. Itu biasa yang dilakukan oleh Pak Gembala dan Ibu Gembala. Begitu. Kalau biasanya ada seseorang yang mungkin, wah ini makanan ini katanya. Ibu tolong gorengannya. Digoreng dulu, nggak dibeli Pak. Enggak, karena biar panas. Ada gorengan gitu kan. Gorengan, teh manis, kopi, teh manis. Baru kita sampaikan. Nah, mungkin bagi mereka itu adalah ajaran yang baru. Ya, ajaran yang baru ya. Baru saya dengar sih itu. Baru ini baru dari mana? Kamu sekte apa kamu? Ini ajaran yang baru ini. Enggak, sesat. Kita jangan mudah tersinggung Bapak Ibu. Kalau kelemahan orang biasanya kalau sudah kalau sudah mengalami penolakan dengan hal yang mungkin tidak biasa kita dapatkan, orang akan tersinggung. Orang percaya nggak boleh kayak gitu. Kenapa? Karena ini tidak akan bisa tersampaikan nanti. Kita sudah ambil hati duluan. Itu hal yang wajar.
Kenapa? Karena memang mereka tidak mengerti dan tidak mengetahui apa yang Tuhan, firman yang sebenarnya yang tepat di zaman kasih karunia mengenai gereja tubuh Kristus. Respon-respon itu akan ada. Ya. Jangan cepat tersinggung dengan kata-kata penilaian orang lain seperti itu. Kenapa? Karena sebetulnya Bapak Ibu, penolakan yang seperti itu justru membuktikan faktanya memang mereka itulah yang baru pernah mendengar berita Injil keselamatan yang sebenarnya. Oke? Karena mungkin selama ini mereka hanya mendengar pemberitaan yang keliru. Makanya itu menganggap sesuatu hal yang baru. Untuk firman Tuhan, keselamatan bukan sesuatu hal yang baru. Tapi mungkin di luar sana banyak yang menganggap itu sebagai sesuatu hal yang baru karena berdasarkan pengalaman dan apa yang mereka dengar setiap minggunya. Hanya mendengarkan pemberitaan yang keliru. Sehingga ketika kita bersaksi, orangnya bingung. Banyak orang yang bingung. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, faktanya adalah kebenaran Injil Kristus yang kita percaya dan beritakan dan yang kita yakini saat ini telah dinyatakan Kristus, bahkan sudah sesuai seusia dengan berita Paulus ya, sejak 2000 tahun yang lalu ya. Jadi pemberitaan firman Allah ini bukan hal yang baru lagi. Hanya sekarang kita terpanggil dan perlu melindungi pengajaran yang benar. Melindungi pengajaran yang benar dan tepat, ya. Benar dan tepat. Definisi benar adalah benar-benar benar. So tidak ada satu sedikit pun kesalahan di situ. Itu yang namanya benar. Benar dan tepat. Benar adalah benar, benar-benar. Benar-benar-benar. Ya. Ini yang harus dilakukan oleh kita ya dalam secara terus-menerus memberitakannya kapan dan di mana saja kepada semua orang tanpa ada rasa takut dan gentar. Tanpa ada rasa takut dan gentar. Sampai semua orang terbiasa mendengar tentang kehendak Allah. So itu hal yang berulang-ulang. Tentang keselamatan, bahwa hanya oleh karena kasih karunia semata ada sukacita besar bagi setiap orang yang percaya dan pasti diselamatkan ke surga berapa kali? Sekali untuk selamanya. Syarat untuk menghapuskan dosa, Yesus harus mati mengorbankan nyawanya. Kalau kamu bilang dosa itu masih ada yang tidak dihapus, syaratnya apa? Yesus harus mati lagi. Nggak mungkin Yesus mati lagi kan Bapak Ibu. Hanya sekali, sempurna. Sudah selesai. Allah sudah mengatakan itu di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan itu harus menjadi hal yang penting kita pahami. Sebab itulah kehendak Allah yang pokok pada saat ini. Jadi apa persisnya yang Paulus instruksikan kepada anak rohaninya Bapak Ibu bernama Timotius ini? Timotius ini masih muda ya. Dalam pengajarannya kasih karunia, Paulus pesankan untuk supaya dengan semangat yang menyala-nyala terus diajarkan kepada tubuh Kristus. Pengajaran kasih karunia Allah ini adalah hal yang sangat unik. Sangat unik apabila kita terus bersedia menyelaminya lebih dalam lagi. Ini sangat unik Bapak Ibu ya. Jadi ini bukan tentang informasi kehidupan manusia kita yang lama yang sudah disinggung sebelumnya, yang menemui kebinasaannya ya. Tetapi informasi tentang kehidupan manusia baru. Manusia baru yang penuh kemuliaan. Manusia baru itu penuh kemuliaan, penuh dengan kekudusan, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan berkat yang berlimpah-limpah di dalam Kristus Yesus. Itu manusia baru. Karena itulah melalui pengajaran-pengajaran atau doktrin-doktrin ya, doktrin-doktrin yang Paulus pesankan tentang informasi
kehidupan manusia baru kita ini, kita dapat katakan adalah hal yang tepat. Hal yang tepat sekali pilihan kita. Kita harus berada di pilihan yang tepat di sini dalam hal ini sebagai tubuh Kristus. Karena melalui mimbar di gereja ini, Bapak Ibu, kepada kita selalu disuguhkan informasi tentang kehidupan manusia baru. Yang kita bahas semua tentang manusia, kehidupan kita sebagai manusia yang baru dalam Tuhan tentunya. Dan ini semua adalah justru ya berkaitan langsung dengan masa depan. Masa depan yang terindah bagi diri kita, ya. Masing-masing tentunya punya masa depannya masing-masing di dunia ini. Tapi untuk kita, manusia di dalam kehidupan manusia baru, kita mempunyai masa depan yang indah, Bapak Ibu. Amin ya, Bapak Ibu. Masing-masing tentunya kebersamaan kita dalam anggota-anggota tubuh Kristus yang kekal. Sebelum kita tiba pada pengangkatan, diangkatnya kita di awan-awan, ya, menyongsong Tuhan di angkasa dan bukan di bumi. Ingat baik Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan yang Paulus instruksikan kepada kita sebagai tubuh Kristus, ya, bukanlah berkaitan dengan penggenapan program-program nubuatan seperti yang banyak di luar sana orang sampaikan, yang keliru, yang ditujukan kepada bangsa Israel yang sedang tertunda penyalurannya saat ini. Kita tahu bahwa ke-12 rasul itu akan memberitakan firman nubuatan, dan nubuatan ini bukanlah untuk orang-orang yang hidup di zaman kasih karunia pada saat ini. Bukan tentang bagaimana hidup di bawah hukum Taurat. Bukan tentang kehidupan yang hidup di bawah hukum Taurat, yang berada di bawah ancaman. Hukum Taurat itu adalah ancaman, ya, dan ketakutan. Bukan pula tentang upacara keagamaan yang diwajibkan oleh banyak orang di luar sana, ya, yang merupakan kehidupan daging, manifestasi kehidupan daging di dunia. Juga bukan tentang hal-hal yang duniawi yang bersifatnya temporer, yang tentunya bukan menuju ke arah naik, tapi malah merosot. Melainkan tentang penggenapan rencana Allah dalam program rahasianya yang berabad-abad lamanya tersembunyi, namun sekarang sudah dan telah dibukakan kepada kita jemaat kudusnya Tuhan, yaitu tentang kemuliaan kita dalam Kristus Yesus yang surgawi, bukan kemuliaan yang duniawi. Kita sepakat semua, kita sudah di sini mengetahui apa yang penting bagi kita tentang firman Tuhan, dan inilah yang harus kita jaga sebagai anak-anak Tuhan yang tentunya berpegang teguh kepada firman Tuhan. Karena itu, betapa sangat pentingnya Bapak Ibu, kita datang dan mendengar untuk mengetahui dengan baik apa saja subjek pemberitaan dan sasaran iman. Apa saja subjek pemberitaan dan sasaran iman yang kita tuju di dalam kerangka pembangunan tubuh Kristus. Harus dijelaskan dengan hikmat Tuhan secara terus-menerus kepada kita. Harus dijelaskan secara terus-menerus kepada kita, sehingga akhirnya nanti sama seperti anak-anak sekolah minggu. Setiap pemberitaan mungkin anak sekolah minggu di bawah selalu diajarkan oleh guru sekolah minggu, akhirnya itu akan menjadi hal yang terbiasa bagi mereka. Dan itu juga berlaku kepada kita Bapak Ibu. Itu sudah harus menjadi hal yang mendasar bagi kita, manusia yang hidup di zaman kasih karunia, yang sudah mendengarkan, sudah memiliki keselamatan, sudah mendapatkan keselamatan. Dan subjek utama pemberitaan kasih karunia yang tak ternilai tersebut, ya, apa sih subjeknya? Apa sih sebenarnya yang tidak ternilai itu?
Itu akan menjadi seri saya nanti yang kedua di bulan depan, ya Bapak Ibu. Dan jadi saya mohon untuk bersabar kita semua Bapak Ibu, karena ini tidak bisa kita sampaikan. Kalau misalnya bisa saya sampaikan, saya mungkin kita akan pulang lebih larut. Tapi kita percaya Bapak Ibu, semua ada proses dan progres, ya. Dan itu yang tadi saya sampaikan, kalau itu kita sampaikan secara terus-menerus, yakin dan percaya Bapak Ibu, pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan itu pasti akan kita terus diperbaharui pengetahuan itu. Amin ya Bapak Ibu. Saya berharap kita semua bisa sehat-sehat kembali semuanya. Setiap minggunya kita bisa berkumpul bersama dan tetap berpegang teguh pada firman Tuhan dan tentunya setia untuk melayani. Amin ya Bapak Ibu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Begitu besar kasih karunia-Mu kepada kami Tuhan. Begitu luar biasa firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami percaya Tuhan, kami yang sudah memiliki keselamatan, kepastian keselamatan masuk surga, kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan pemikiran yang lebih, karena Tuhan sudah memberikan semuanya, segalanya kepada kami. Karena itu Tuhan, kami ingin bahwa kami bersama-sama bersatu hati untuk terus mencapai, menggapai pengetahuan akan kebenaran. Kami itu tidak bisa lakukan sendiri karena kami adalah timnya Allah. Dan di dalam firman Tuhan, Tuhan menegaskan bahwa kami juga harus bersama-sama untuk memberitakan firman Tuhan. Itu tugas masing-masing dari kami, tapi kami percaya Tuhan, kami bisa melakukannya. Apapun yang kami sudah rencanakan, yang Tuhan sudah rencanakan kepada kami percaya, kami mohon turut campur tangan Tuhan untuk kehidupan kami. Tuhan, kami mau terus diperbaharui dan kami mau juga untuk terus setia mengambil bagian di dalam pelayanan apa yang Tuhan inginkan. Akhirnya Tuhan, kami berdoa terima kasih untuk jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan, baik yang hadir di gereja ini maupun yang lewat live streaming. Kami percaya Tuhan akan terus memberikan pencerahan kepada kami untuk mengerti dan paham tentang firman kasih karunia Tuhan. Akhirnya seluruh kehidupan dan pergumulan kami Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Shalom.